kita diprovokasi para kibin geblek ini untuk kurang ajar terhadap para nabi dan para aulia nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya. Dulu di awal-awal polemik Balau itu saya sering lah ngasih kuliah singkat walaupun setengah jam. Setengah jam di YouTube rata-rata pada bosen. Maka kalau suruh kuliah 1,5 jam itu ya teler, mending enak pacaran deh. Pacaran 5 jam kurang. Jadi gini, topiknya hari ini adalah kenapa kita nggak gali kuburnya Imam Ali atau Nabi Ibrahim sih itu? Itu kan maunya Balawi. Karena mereka tuh nggak punya adab dan nggak punya ilmu. Kenapa nggak punya adab dan nggak punya ilmu? Pertama kita disuruh gali kuburannya Nabi Muhammad, Imam Ali atau Nabi Ibrahim itu menunjukkan mereka itu kurang ajar. Dalam Islam, satu-satunya alasan menggali kuburan itu kalau perkara forensik terkait misalnya kriminal, pembunuhan itu boleh karena pembuktian. Tapi kita nggak ada seurgen itu, apalagi yang harus digali umurnya ribuan tahun. Itu pertama, alasan pertama ini para kibin ini kurang ajar terhadap Nabi, kurang ajar terhadap Imam Ali, kurang ajar terhadap Nabi Ibrahim itu. Dan kedua mereka kurang ilmu karena nggak mempelajari biokimia, itu aja. Terus dalam hal visibilitasnya, ini alasan kedua, bahwa ketika orang meninggal, tubuhnya itu berubah semua termasuk DNA-nya. Contohnya itu, ya di sini kelihatan nih. Kenapa kita nggak gali kubur orang mati ya? Karena satu, begitu dia mati, itu selnya mulai merusak, termasuk melepas enzim yang mencerna tubuh kita. Termasuk merusak DNA kita. Ini contohnya, sebagai konsekuensi DNA itu akan degradasi dengan cepat dengan berbagai macam enzim seperti enzim lisosom. Ibin kan nggak pernah kuliah kayak gini. Udah bodoh hidup lagi kalau Ibin. Kemudian DNA-nya juga mengalami, selain enzim ya, mengalami dekomposisi oleh misalnya bakteri, jamur, nematoda, atau serangga kecil-kecil yang memakan tubuh itu. Makanya nggak bisa. Kemudian secara natural pun ada perubahan kimiawi, akibatnya disajikan dalam tabel ini. Kalau yang enzim tadi pertama ini seperti ini nih. Ukuran DNA terpecah-pecah jadinya, terpotong-potong. Kemudian teroksidasi. Jadi basa nukleotidanya berubah. Kerangka basanya yang ujung nempel itu juga berubah, rusak. Kemudian kalau base fragmentation kan memang udah terputus-putus. Kemudian terjadi cross-linking. Cross-linking kan DNA itu berpasangan. Melintir gak karu-karuan, dia urutannya jadi kacau. Mestinya nyambung ke sini, nyambung ke alamat palsu, gak jelas. Bukan, ini bercanda ya, alamatnya tetap. Cuma kan jadi kacau di situ. Bayangin benang ruwet lah gitu. Kemudian ini lesi itu apa ya, semacam kerusakan jaringan lah. Kalau di sini sel ya. Ini misalnya basa nukleotidanya A berubah jadi hiposantin, nggak jadi nukleotida lagi. Sitosin yang pasangannya G berubah jadi urasil. Urasil itu kan versi timinnya RNA. Jadi DNA-nya berubah jadi RNA. Kemudian metilsitosin berubah jadi timin. Sitosin kan jadi timin. Timin sekali lagi kan pasangannya adenin, bukan sitosin, berubah ngaco. Guanin jadi santin. G berubah semua, kacau. Jadi kita bayangin kalau Imam Ali 1400 tahun lalu, walaupun katakanlah di
Katakanlah jasadnya utuh di mata, tapi secara molekuler apakah tetap? Oh, ternyata enggak. Yuya aja yang diawetkan itu kecil banget sampai enggak tercantum di di data yang saya download barusan. Jadi ini kenapa enggak kita enggak ngambil. Beda dengan kalau sampelnya makhluk hidup. Kalau sampelnya makhluk hidup, ya, ini jawabannya. Kalau selnya hidup, integritas DNA-nya dipelihara oleh enzim yang bertugas memperbaiki kerusakan. Karena DNA manusia itu haploid, mirip dengan ayahnya, bukan identik lah. DNA-nya anak laki-laki itu identik dengan DNA ayahnya untuk kromosom Y ya. Sahabat deh, kromosom Y anak laki-laki identik dengan kromosom Y ayahnya, kromosom Y ayahnya identik dengan kromosom Y kakeknya, kromosom Y kakeknya identik dengan kromosom Y kakek buyutnya terus ke atas. Itu kan proses penyalinan tiap generasi. Waktu ayah ngeluarin sperma itu sebenarnya proses penyalinan. Tiap kali proses penyalinan, kadang-kadang kayak kita di fotokopi ada ketambahan titik, itu namanya mutasi. Ada yang tulisannya jadi kurang jelas, itu namanya mutasi. Tapi bukunya tetap, kalau fotokopinya bagus ya, kan tetap ada bukunya identik. Sewaktu di fotokopi kadang-kadang kan yang bikin kan tintanya mau habis, jadi ada yang, tapi kalau fotokopinya walaupun tintanya mau habis, cetaknya masih bagus. Cuma kalau ada kekurangannya itu tidak mempengaruhi mutunya, tapi kan yang subtle itu yang dikit banget itu terdeteksi. Karena apa? Dia haploid, kakek bisa disalin persis seperti ayahnya, disalin persis kakeknya. Kita aja dengan Nabi Adam, bedanya itu 1/1000-nya aja belum ada kok. 1/1000 itu belum ada. Udah dari, katakanlah kalau Adam itu Nabi Adam itu 235.000 tahun. 1/1000 itu bedanya belum ada. Jadi masih sama 99,9, hitungan saya 99,98%, masih sama dengan Adam itu. Jadi itu kenapa kita nggak gali makam Imam Ali, makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Muhammad. Satu kurang ajar. Pakai ini ya, satu kurang ajar tuh. Kedua, DNA-nya walaupun mungkin dikubur awet, DNA-nya itu mengalami perubahan biokimiawi. Seperti tadi yang harusnya mutasinya, misalnya mutasinya diketahui sitosin ya, jadi urasil, ngaco ini udah. Ambil contoh Imam Ali tadi, mana ya, guanin. Imam Ali itu mutasinya apa ya? Sebentar teman-teman ya. Besarkan dulu nih. Ini kan mutasi yang terjadi di Mali. Ini lihat mutasinya sitosin ini. Bayangin mutasinya sitosin. Kemudian kita lihat di sini. Sitosin berubah jadi urasil. Itu akan ngaco karena nggak ada DNA keturunannya itu U itu RNA. Tapi akibat mutasi itu sitosin jadi urasil. Kan ngaco banget. Belum lagi kalau efeknya seperti ini pendek. Coba kita lihat datanya maaf. Nah ini ya, kita lihat datanya yang seperti ini. Saya besarkan ya biar kelihatan. Sorry. Ini coba kita lihat yang diperiksa itu kan di kromosom Y misalnya. Ini ukuran NRD ini loh. Mana tadi? Ini. Ini bukan ukuran nih, kode. Nah ini kecil banget.
Kan ukuran energi itu 50 juta bahasa, ini 997. Sebesar-besarnya itu cuma seratusan ribu teman-teman. 100.000, 125.000, 68.000, kemudian ini 59.000, mana lagi nih? 200.000. Nggak ada satupun yang sampai 1 juta itu nggak ada. Padahal ukuran aslinya semasa dia hidup 57 juta. Bayangin kalau kita gali kuburannya Imam Ali, ternyata ya sisa sedikit ini, itu bisa-bisa DNA-nya kayak DNA-nya Nabi Sis nanti bisa-bisa. Karena saking pendeknya DNA yang tersisa. Itu kalau tersisa, kalau berubah semua, ya udah nggak bisa. Dan untuk kuliah ini khusus, ahlinya memang khusus untuk namanya DNA fosil gini. Itu di Indonesia yang ahli ya di tempat saya di BRIN sana, ada beberapa orang yang biasanya terlibat penelitian arkeologi, termasuk ya meriksa sisa manusia apa gitu, sisa tumbuhan apa yang ribuan tahun yang lalu masih bisa diekstrak DNA-nya. Jadi itu ya kesimpulannya, kenapa kita nggak gali kuburannya Imam Ali, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Satu tuh kita diprovokasi para kibin geblek ini untuk kurang ajar terhadap para nabi dan para aulia nih. Ya, Imam Ali ya kita anggap wali lah ya. Itu yang pertama. Kedua, setelah kematian DNA itu pasti mengalami kerusakan. Pilihannya kita mengukur DNA yang diklaim sebagai keturunannya, kemudian jarak genetiknya kita ukur dengan berbagai pembandingan. Jadi keturunan Imam Ali misalnya garis Ali, kita bandingkan dengan yang garis Adnan yang lain, misalnya Bani Tamim. Bani Tamim kan satunya juga ada tuh. Kalau yang Husain dibandingkan dengan Hasani. Kemudian kalau ini misalnya terkonfirmasi Hasani, Husaini, Adnani, kita konfirmasi dengan Kohanim, menunjukkan mereka Nabi Ibrahim. Gitu caranya. Kita kan kalau pengen tahu suhu inti matahari, nggak usah terbang ke inti matahari, jadi kibin panggang nanti. Kita cukup melakukan modeling aja di reaktor nuklir, kemudian kita hitung modeling, setelah modeling kecil di reaktor nuklir, reaktor modeling yaitu, kemudian kita lakukan modeling matematik, kita ekstrapolasi pada skala yang lebih besar. Nanti akan ketahuan minimalnya berapa derajat di suhu inti matahari itu. Atau range maksimal segini, minimal segini. Sama dengan DNA. Kayak kemarin yang bahasan saya kemarin tentang Nabi Yusuf, dari cerita kelaparan yang terjadi di Mesir, kekeringan dan kelaparan, yang paling mendekati narasi kan terjadi di zaman Raja Neferkasokar, karena Raja Neferkasokar itu sudah mendapat petunjuk lewat mimpi untuk mengatasi kekeringan itu. Dan Raja Neferkasokar itu kan estimasi hidupnya 4.700 sampai 5.200 tahun yang lalu. Dan dari seluruh yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim, baik haplogrup G, H nggak ada, I nggak ada, J, terus L, si Kori itu L, terus MNO, Bali Songon ada yang merasa mengklaim keturunan lagi-lagi. Itu jarak genetiknya yang sesuai itu cuma yang dari garis J1, JZ2329, karena apa? TMRCA-nya 5.700 kalau kita pakai laju mutasi evolusi,
Tapi 4.600 kalau kita pakai metode laju genealogi. Kan rentang itu atas bawah kan masuk itu kalau Raja Neferkasokar. Itu Nabi Yusuf loh. Nabi Ibrahim itu kakek buyutnya Nabi Yusuf. Katakanlah paling jauh 5.200 Nabi Yusuf, ditambah umur Nabi Ibrahim, wis Nabi Ibrahim anggapnya 400 tahun lah di atasnya. Tapi kan ceritanya Nabi Yusuf lahir itu Nabi Ibrahim masih hidup ya kalau nggak salah. Atau sudah meninggal. Ya anggapnya sudah meninggal. Sudah meninggal selesai 300. Ekstrim, selisihnya 400 tahun gitu ya. Selisihnya 400 tahun. 5.200 400. 5.000 ini autofokusnya ngaco nih. Bentar. Benerinya gini. Jadi 5.200 tambah 400 itu ya. Oke, 5.700 kan ada chance confidence interval 5%. 95% kali 5.700 itu berapa? Kan 5.500 10% aja 57. Ya sekitar 5.600 berapa? Masuk. Lebih atas sedikit boleh, berarti mutasi terakhirnya itu bisa di ayahnya Nabi Ibrahim, bisa di kakeknya, bisa di kakek buyutnya, berapa? Itu baru 3 generasi. Bisa ke kakek canggahnya. Mutasi SNP itu kan per 3 atau 4 generasi, makanya tes DNA itu bisa dipakai untuk menolak. Tapi kalau dalam kasus Nabi Ibrahim untuk memastikan itu benarkah itu Nabi Ibrahim atau ayahnya atau kakeknya itu tinggal nunggu 3 cabang lainnya itu milik siapa. Karena yang saya tahu ya, Nabi Ishak itu JY3081 dan Nabi Ismail itu JL858. Ternyata masih 3 cabang lagi. 3 cabang ini apakah dari putra Nabi Ibrahim atau dari keponakan Nabi Ibrahim? Itu yang saya belum tahu. Tapi L858 dan Y3081 itu berinduk ke Z2329 yang di haplogrup J ya. Ini bisa saja Nabi Ibrahim, ayahnya, kakeknya, kakek buyutnya, dan 4 generasi. Bisa itu. Maka kalau ngepaskan susah, tapi kalau ngasih range kan bisa buat menolak atau buat memungkinkan. Nah kalau Balawi, haplogrup G Kohanim yang GM3777 dengan haplogrup Balawi yang GP15 itu 20.800 tahun yang lalu. Nggak ada narasi sejarah Nabi Ibrahim itu baik melalui kitab suci, karena di situ ada peristiwa Nabi Ibrahim berkelahi dengan raja apa, maupun cerita versi sejarah menurut penelitian akademik yang rujukannya bukan Nabi Ibrahim kalau akademik, Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu pejabat di Mesir, Perdana Menteri Mesir. Makanya tes DNA itu cocok dengan apa yang diputuskan oleh Muktamar NU 31 di Donohudan, bahwa tes DNA itu bisa untuk menolak nasab. Yang nggak tertolak itu baru diselidiki dengan metode lain yang lebih bukan lebih lanjut ya, metode lain, metode alternatif. Itu kalaupun yang mungkin lebih dari 1. Kalau yang mungkin cuma 1, ya udah kita terima. Kita terima karena yang mungkin cuma 1 itu. Kalau nggak ada yang mungkin, padahal udah diceritakan Nabi Ibrahim berketurunan sampai sekarang masih lanjut. Kalau nggak ada yang mungkin loh ya, mereka bukan keturunan Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahimnya fiktif kalau menurut ilmu biologi. Tapi kan enggak. Sepanjang saya tahu sih IJZ 2329 yang cocok dengan jurnal-jurnal yang berbicara walaupun menduga ya Nabi Ibrahim, biasanya dari jurnal-jurnal orang Kristen itu. Ataupun kalau jurnal sejarah itu Nabi Yusuf. Cuma itu aja. Jadi sampai di sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.